jangan pernah membandingkan putra atau putri kita, anak-anak kita, atau jangan pernah membandingkan si kecil dengan teman sebayanya, ya. Jangan pernah. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the. Selamat pagi, selamat datang kembali di Cuap-Cuap Rina. Masih dengan aku nggih di sini, masih di Nicaragua, Amerika Tengah. Apa kabar ini semua sayangku? Aku harap kita semua selalu sehat nggih, dimanapun kita berada. Yang di Indonesia, selamat malam, selamat beristirahat nggih. Yang di Nicaragua, buenos dias Nicaragua. Pagi ini aku ingin membahas tips untuk menjadi ibu yang lebih sabar, atau tips untuk menjadi ibu penyabar. Ayo para ibu muda, ibu-ibu PKK ini, mari bunda, silahkan merapat. Kita saling sharing ya, kita saling jika semua ini bunda-bunda memiliki masukan buat saya terima ya. Tolong ditulis di kolom komentar, dan siapapun yang ingin sharing, tolong dikirim aja ke Instagram aku. Kita pasti akan membahasnya ya. Begitu. Sampai di mana tadi? Aku itu sembari masak di dapur, karena aku itu baru saja mengantar anak wedok ke sekolah. Nah, semua bunda-bunda ini pasti sering banget bentrok ya, pasti sering banget bentrok dengan anak kita ya. Terutama aku ini kan ibu muda ya, aku ini masih baru menjadi seorang ibu dari satu orang anak. Kalian juga tahu kan sayang. Nah, kita itu pasti sering banget bukan beradu mulut ya, pasti kita sering banget berselisih pendapat dengan anak kita ya. Contohnya saja aku ya, aku ini sering banget berselisih pendapat dengan putri aku. Contohnya saja saat sedang berada di rumah, netanya ingin nonton TV. Nah, aku ingin nonton TV tapi menggunakan kipas angin, sedangkan netanya tidak mau menggunakan kipas angin. Nah, hal-hal sepele seperti itu ya, itu sering banget terjadi ya, Lalu contohnya lain lagi, saat netanya contohnya saja kita baru saja mengganti spring bed kita, tempat tidur ya. Lalu tiba-tiba saja itu netanya itu dia ingin menggambar di tempat tidur, padahal tidak seharusnya di tempat tidur. Nah, lalu dia itu mengambil semua krayonnya lalu menaruhnya di atas tempat tidur. Otomatis warna-warna yang ada di krayon itu kan mengotori spring bed yang baru itu ya. Apalagi kalau spring bed itu warnanya itu cerah. Nah, itu dua contoh hal yang sangat menguji kesabaran kita. Nah, kali ini kita akan membahasnya ya, mama, bunda-bunda semuanya, tips menjadi ibu sabar ala aku tentu saja. Yang pertama bunda, kita itu harus berusaha bersyukur. Itu yang pertama, itu hal pertama
yang harus berusaha kita sebagai orang tua, sebagai ibu, kita harus lakukan. Nah, bersyukur tentu saja itu tidak gampang, sangat tidak gampang, terutama aku yang hidup di pedalaman Amerika Tengah seperti ini. Tapi contohnya saja, bersyukur itu adalah salah satu hal yang akan membuat kita itu lebih berdamai dengan hidup kita. Itu menurut aku artinya itu. Karena apa? Karena kalau kita tidak bersyukur, kita itu akan setiap hari itu mengeluh, Bunda. Kita itu akan setiap hari itu ada saja yang kurang, dan selalu yaitu tadi, selalu ada saja hal yang kurang, hal yang tidak cukup di hidup kita. Jadi kalau kita ingin berusaha belajar menjadi seorang ibu yang penyabar, aku itu sekarang sudah sekitar 6 bulanan ini ya, aku itu berusaha untuk bersyukur dengan keadaan aku ini. Aku berusaha bersyukur dengan apa yang sudah aku miliki, apa yang sudah Tuhan beri ke hidup kita. Kalau kita bisa melakukan itu pelan-pelan, maka kita itu bisa menjadi seorang ibu yang penyabar. Ini bisa dicoba ya. Salah satu hal yang paling penting menjadi belajar menjadi ibu yang penyabar. Nah, lalu yang kedua itu jangan malu untuk meminta maaf. Nah, ini pasti sering-sering terjadi pada bunda-bunda ya, khususnya yang masih baru menjadi orang tua. Contohnya saja aku itu sering banget emosi ke netanya. Tetapi aku itu hampir sering sekali aku itu tidak meminta maaf. Dan sudah sekitar 1 tahunan ini aku itu selalu kalau memang aku marah ya, kalau emang aku itu menegur netanya secara keras, aku pasti minta maaf, karena netanya pasti masuk kamar dan dia mengunci pintunya di kamar. Itu netanya selalu seperti itu. Jadinya aku masuk ke kamar netanya, lalu aku bilang ke netanya, "Dek, Mami minta maaf ya, tadi itu Mami bicara terlalu keras." Lalu dia seperti berkaca-kaca lalu memelukku. Nah itu loh, itu yang pasti bunda-bunda itu susah sekali ya. Coba ya Bunda, kalau mungkin mencubit si kecil, atau mungkin si kecil memegang sesuatu yang tidak seharusnya lalu Bunda memukulnya. Coba setelah itu Bunda itu minta maaf ya, minta maaf ke si kecil. Pasti si kecil itu bahagia dan pasti dia tersenyum lalu memeluk Bunda. Pasti itu, karena itu yang terjadi saat aku menegur netanya secara keras ya. Kalau memang netanya melakukan sesuatu yang tidak seharusnya. Itu yang nomor 2, boleh dicoba ya bunda-bunda ya. Lalu yang ketiga itu jangan emosi Bunda, jangan. Ya, aku paham sekali ya, aku itu paham sekali kalau kita itu capek, kita itu banyak pikiran, kita itu harus melakukan ini, itu, pergi ke sana, ke sini dan sebagainya.
Ya, apalagi untuk bunda-bunda yang di Indonesia ada arisan RW, arisan RT, jenguk orang sakit. Aku paham sekali bagaimana hidup di Indonesia. Nah, tetapi meskipun seperti itu ya Bunda, kalau memang Bunda itu sedang penat, sedang sumpek ke wong Jawa bilang sumpek ya, itu jangan sekali-kali emosi Bunda, karena itu mempengaruhi psikis anak-anak kita Bunda, itu mempengaruhi pola pikir anak nanti saat dewasa. Dulu Bunda seperti ini, dulu Bunda menamparku, dulu Bunda memukulku. Jangan ya Bunda, karena itu juga terjadi ke anakku. Jadi aku itu sekarang berusaha sebisanya aku itu jangan emosi. Kalau aku sudah penuh ya, di sini itu penuh, di sini penuh, aku langsung menghela nafas. Menghela nafas panjang Bunda. Ambil nafas panjang, pasti itu Bunda akan merasa baikan, dan setelah itu Bunda bisa bicara dengan si kecil. Itu yang nomor 3. Itu sangat penting banget Bunda, dan ini sangat harus wajib dicoba ya di rumah ya Bunda ya. Seperti itu ya, tolong dicoba agar hubungan kita dengan anak-anak kita itu baik sekali. Dan yang terakhir, tips dari aku adalah jangan pernah membandingkan putra atau putri kita, anak-anak kita, atau jangan pernah membandingkan si kecil dengan teman sebayanya ya. Jangan pernah Bunda. Contohnya saudaranya pintar, selalu juara, ranking paling jelek itu ranking 3, lalu mendapatkan lalu saudaranya, bukan saudaranya lah, kalau netanya tidak punya saudara ya, sepupu. Nah, lalu misalnya sepupunya si kecil Bunda itu mendapat sekolah, masuk ke salah satu sekolah teladan. Setiap anak itu beda-beda Bunda. Belum tentu sepupunya itu oke, sepupunya pintar, juara 3, tetapi bagaimana di rumah? Apakah di rumah membantu Bunda? Apakah di rumah membantu orang tuanya? Menyapu, mengepel, cuci piring di pantry ya? Apakah seperti itu? Belum tentu Bunda. Nah, jadi jangan pernah membandingkan si kecil dengan saudaranya ataupun sepupunya ataupun temannya yang lebih pintar dari dia. Seperti itu ya Bunda. Contohnya saja netanya itu paling banter Bunda, paling tinggi itu hanya ranking 3. Selebihnya pasti ke bawah, ranking 6, ranking 7, ranking 8, 9, bahkan terakhir kali kemarin rentanya hanya mendapatkan ranking 9, seperti itu. Tetapi Bunda, ini perlu dicatat. Tetapi netanya di rumah itu membantu, mengepel, menyapu lantai, ya kan, merapikan tempat tidur. Netanya juga membantu untuk mencuci piring. Terus netanya itu juga mencuci sepatunya sendiri, seperti itu ya Bunda. Jadi pasti si kecil kita itu pasti mempunyai kelebihan dibanding anak-anak yang lain. Meskipun netanya itu basically pemalas, tetapi puji Tuhan dia itu membantu juga pekerjaan di rumah. Jadi Bunda, aku mohon jangan pernah membandingkan si kecil dengan sepupunya, saudaranya, bahkan dengan temannya yang jauh lebih pintar dari si kecil ya Bunda ya. Karena belum tentu suatu hari saat anak-anak kita sudah besar, beranjak dewasa ya, sudah bekerja,
belum tentu temannya yang selalu mendapatkan ranking 1, 2, 3 itu mendapatkan pekerjaan yang sangat diharapkan oleh orang tuanya. Belum tentu itu Bunda. Jadi saranku ini ya, jadi ini tips-tips yang bisa aku share ya ke orang tua muda ya, orang tua yang baru saja menjadi orang tua. Semoga bermanfaat, semoga menjadi masukan dan boleh dicoba. Ingat, apapun itu si kecil yang harus kita lakukan itu, kita harus mendidik si kecil menjadi orang baik, itu yang nomor 1. Karena nanti kedepannya itu bisa bermanfaat untuk dirinya sendiri. Yo wes, terima kasih, muchas gracias, matur nuwun untuk pagi ini. Silakan dicoba tips-tips dari aku ya Bunda ya. Dan untuk yang single, boleh video ini disimpan ya. Jangan lupa subscribe, like, dan jangan lupa ya di-share dengan saudara, dengan sepupu, dengan teman, supaya saat channel kesayangan kita ini berkembang nanti kita bisa membantu teman-temannya netanya di luar sana yang memiliki kehidupan yang kurang layak, tidak seperti netanya. Oke, terima kasih, matur nuwun nggih. Sampai ketemu besok. Sampai ketemu di vlog besok ya.